Halo, semuanya selamat datang kembali di channel Sentris Otomotif. Ada berbagai studi yang mengatakan jika umur lelaki biasanya lebih pendek daripada umur perempuan. Hal tersebut dapat dikarenakan berbagai macam faktor ya. Mulai dari gen, lingkungan dan kesadaran lelaki itu sendiri akan kesehatannya. Namun, di samping berbagai faktor tersebut, mungkin faktor ini juga dapat dibilang menjadi salah satu penyebab umur seorang lelaki lebih pendek dari wanita. Yaitu faktor, kerja keras dan kadang juga dapat dikatakan kerja nekat. Jika saya menyebutkan profesi ojek, mungkin yang terlintas di benak kalian adalah alat transportasi untuk mengangkut manusia ataupun barang. Namun jika saya menyebutkan profesi ojek palang, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Bagi sebagian masyarakat mungkin jarang melihat motor yang bermuatan kayu gelondongan besar. Di daerah pegunungan yang menjadi tempat jual beli kayu, mungkin akan sering kita temui motor roda 2 dengan muatan kayu gelondongan menyusuri jalan setapak. Yang sengaja dibuat atau jalan yang sudah ada dan sudah beralur dalam dan berlumpur yang terkadang lebih mirip dengan selokan. Suaranya knalpotnya sangat nyaring terdengar karena beban yang berat dan jalan yang menanjak. Namanya ojek palang kayu, menggunakan motor yang sudah dimodifikasi bentuk dan mesinnya. Ojek palang kayu digunakan untuk mengangkut muatan yang tidak bisa dilakukan oleh buruh panggul apalagi oleh kendaraan roda 4. Karena jaraknya yang jauh atau lokasinya yang sulit, atau belum ada akses jalan yang memadai. Selain butuh kendaraan dengan settingan khusus, tentu pengendara ojek palang kayu wajib punya skill khusus yang tidak dimiliki orang, dan tentu harus punya keberanian menyusuri jalan hutan dan juga terkadang jurang. Dengan muatan yang besar dan berat dengan risiko yang tidak kecil, motor diberi 2 buah balok kayu yang kuat yang dipasang melintang di bagian depan dan belakang sebagai penopang muatan. Oleh karenanya disebut ojek palang kayu. Gear motornya yang belakang diganti dengan ukuran yang sangat besar sampai ukuran 65. Kecepatan laju motor tentu akan jauh berkurang, tapi kelebihannya motor tetap bisa melaju walaupun membawa beban berat dan menanjak. Kayu gelondongan diangkat dan diletakkan di atas balok. Disusun di sebelah kanan dan kiri pengemudi sebanyak kemampuan si pengemudi. Gelondongan kayu kemudian diikat dengan kuat menggunakan karet supaya tidak jatuh di perjalanan. Terkadang karena banyaknya muatan hanya tersisa sedikit ruang untuk si pengemudi menaiki motornya. Untuk mengangkat kayu yang ukurannya besar ke atas motor tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dibantu orang lain. Oleh karena itu biasanya ojek palang kayu DLM bekerja biasanya tidak sendiri, tapi minimal 2 orang atau lebih apalagi jika kayu yang harus diangkut besar-besar. Dengan muatan kayu yang besar-besar yang hampir menghimpit badan si pengemudi dan jalan yang dilalui juga tidak mudah dan sering kali ekstrim. Profesi palang kayu tentu sangat beresiko tinggi. Bahkan nyawa bisa jadi sebagai taruhannya, walaupun upah dari ojek palang kayu cukup menggiurkan. Resiko terbesar adalah motor bisa terguling dan badan pengemudi bisa tertimpa muatan. Tarif yang harus dibayarkan biasanya sudah ada perkompromian khusus. Biasanya, per kubiknya tergantung jarak dan tingkat kesulitan medannya menjadi pertimbangan ongkos. Dan biasanya sudah disepakati terlebih dahulu antara yang punya kayunya dengan pengemudi ojeknya. Semakin jauh dan sulit, maka ongkosnya semakin besar. Nah, tentunya untuk dapat melakukan pekerjaan ini, motor haruslah telah dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan adalah melakukan penggantian gear motor serta ban motor, sehingga memungkinkan untuk melalui medan terjal. Selain itu, di motor juga disematkan 2 buah palang besi yang digunakan sebagai tempat membawa kayu. Dipaparkan dia, untuk melakukan modifikasi ini,
ia cukup merogoh biaya sekitar 3,5 juta rupiah. Berikut salah satu contoh modifikasi motor yang dilakukan. Motor yang dimodifikasi ini merupakan motor Suprafit. Bagian yang mendapatkan gubahan di antaranya adalah velgnya menggunakan velg standar Satria FU. Kemudian di bagian sok depan menggunakan sok standar, double shock juga ya, plus spear shock dari Yamaha RX King. Untuk ukuran ban depan adalah 250 cakram. Selanjutnya ke bagian stangnya. Stangnya ini menggunakan stang flat bar, yang tentunya akan mempermudah pengemudi mengendalikan motornya. Pada bagian dudukan stang menggunakan plat besi, jadi dijamin kokoh. Mundur ke bagian sok belakang, di sini double JG ya untuk sok belakangnya. Ada tambahan sok depan tapi ditaruh di belakang, sudah pasti redamannya aman dan nyaman. Untuk gear, juga sudah dirubah menjadi ukuran 50, ditambah dengan stabilizer rantai, dan untuk ukuran ban belakang juga diganti menjadi ukuran 350. Nah, dengan spesifikasi motor seperti ini, untuk mengangkat dan mengangkut beban 300 kg, enteng ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lihat untuk pemasangan sok belakang double-nya. Mengingat beban yang kerap dibawa, tentulah motor membutuhkan sok belakang yang mumpuni. Kali ini yang digunakan adalah sok Kayaba. 2 di kiri dan 2 lainnya di kanan. Untuk swing arm sudah disambung dulu sekitar 5 cm. Hal ini dilakukan agar motor tidak terangkat ketika beban berat. Selanjutnya di bawah sok juga dikasih bantalan. Dan untuk bagian antara sok double ini juga diberi engsel, yang berfungsi untuk mengaktifkan sok bantu di bagian belakang. Dan yang terakhir di bagian bawah sok dan bantalan diberi pelindung, dapat berupa karet, yang berfungsi untuk meminimalisir benturan antara sok dengan bantalan. Dengan modifikasi motor seperti ini, motor ini mampu untuk mengangkut beban lebih dari 300 kg. Selanjutnya mari kita lihat modifikasi motor, untuk ojek di pegunungan. Yang mesti modifikasi motor ini akan membuat sang desainer motor di Jepang bakal geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Modifikasi motor untuk ojek gunung ini merubah bentuk motor menjadi lebih dari 2 meter. Bentuk stang yang tinggi yang bertujuan untuk memudahkan pengemudi mengendalikan motornya. Tak cukup dengan double shock belakang. Motor para ojek gunung ini menggunakan triple shock belakang, yang artinya ada 6 shock di bagian belakang. Ditambah dengan penggunaan rantai untuk melingkari roda-rodanya yang bertujuan untuk meningkatkan daya cengkeraman roda pada tanah. Serta bagian tangki bensin diubah menjadi di bagian depan. Untuk modifikasi ojek gunung ini, nampak jika motor ini digunakan untuk mengangkut barang semacam sayuran, padi, beras, pupuk dan lain-lain. Pada hakikat manusia selalu akan berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Begitu pula motor yang digunakan ini. Merupakan suatu modifikasi motor yang sangat bijaksana. Melihat para lelaki ini bekerja dan berjihad untuk keluarganya, melewati medan yang tentu tidak mudah membuat saya malu karena masih sering bonceng 3 di jalan raya. Terima kasih telah menonton video ini. Banyak salah dan kekeliruan dalam menyampaikan informasi, mohon kritik dan pembenarannya ya. Jika ada kesalahan saya dalam membawakan dan menyampaikan mohon dimaafkan ya. Teman-teman juga dapat request kira-kira video apa nih yang mau dibahas selanjutnya. Silakan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. You chilling in window
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.